Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan dengan demikian selesailah acara rapat paripurna kita pada hari ini. Dengan seizin sidang dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera ya, siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ya, ada orang mau mempertahankan merah putih, ya, ada yang mau mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10 nanti. Tentu ada proses dulu di pimpinan, baru masuk ke Komisi 3 ini baru seminggu terakhir. Langsung kami agendakan dan hari ini sudah langsung dibahas. Dan dari semua tadi itu bulat gitu. Jadi kalau dikatakan oleh teman-teman netizen menghalang-halangi, kami jawab tidak. Karena nyampe di Komisi 3 juga baru minggu ini. Proses naturalisasi Erling Haaland sudah diteken di DPR RI, siap jadi andalan baru timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kabar yang selama ini hanya dianggap mimpi oleh banyak pecinta sepak bola Indonesia akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, resmi menandatangani persetujuan proses naturalisasi Erling Haaland. Striker kelas dunia yang selama ini menjadi mesin gol Manchester City tersebut kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mengenakan jersey merah kebanggaan timnas Indonesia. Dengan keputusan politik yang begitu cepat, PSSI bersama pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan luar biasa dalam memperkuat skuad Garuda. Targetnya jelas, menjadikan Haaland sebagai amunisi baru di lini depan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Momen bersejarah ini bukan hanya soal menambah kekuatan tim, tetapi juga mengangkat harkat sepak bola Indonesia di mata dunia. Biasanya, proses naturalisasi memakan waktu panjang karena harus melewati banyak tahapan birokrasi. Namun kali ini, dukungan penuh datang dari seluruh anggota DPR. Dalam rapat paripurna yang berlangsung penuh antusias, mayoritas fraksi setuju bahwa Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan besar untuk menghadapi laga-laga berat di kualifikasi. Tanda tangan resmi di DPR RI menjadi simbol bahwa negara sepenuhnya mendukung langkah PSSI. Dengan persetujuan ini, tahapan selanjutnya hanya tinggal pengambilan sumpah kewarganegaraan dan penyelesaian administrasi di Kemenkumham. Semua pihak optimistis proses ini bisa rampung sebelum jadwal pertandingan internasional berikutnya. Di balik semua langkah besar ini, nama Erick Thohir menjadi sosok sentral. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN tersebut membuktikan komitmennya dalam membangun sepak bola Indonesia. Sejak awal menjabat, ia berulang kali menyampaikan bahwa misi utamanya adalah membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. Dengan lolosnya timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kesempatan itu semakin terbuka. Namun, Erick paham bahwa kualitas lawan di babak ini jauh lebih berat. Karena itulah, ia memilih strategi cepat, mendatangkan pemain kelas dunia untuk memperkuat tim. Haaland pun menjadi jawaban atas kebutuhan lini depan Garuda. Nama Erling Haaland sudah tidak asing lagi di telinga pecinta sepak bola. Ia dikenal sebagai striker muda paling mematikan saat ini. Statistiknya di Liga Inggris dan Liga Champions begitu menakjubkan, dengan torehan puluhan gol dalam satu musim. Ketajamannya membuatnya dijuluki robot pencetak gol oleh para komentator. Kini, bayangkan ketajaman itu hadir di lini depan timnas Indonesia. Bersama pemain lain seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, hingga Sandy Walsh, Indonesia akan memiliki kombinasi kekuatan muda dan pengalaman yang solid. Haaland diharapkan bisa menjadi finishing touch yang selama ini sering menjadi kelemahan timnas. Masuknya Haaland ke dalam skuad Garuda akan menghadirkan dampak besar di berbagai aspek. Kekuatan lini serang, Indonesia akan memiliki striker yang mampu mencetak gol dari berbagai situasi, baik sundulan, tendangan jarak jauh, maupun bola mati. Lawan-lawannya di Asia tentu akan lebih berhati-hati. Mentalitas juara, kehadiran pemain dengan mental kompetisi tinggi seperti Haaland akan menularkan semangat kepada pemain lain.
Garuda tidak lagi hanya berperan sebagai underdog, melainkan benar-benar pesaing serius di kualifikasi. Daya tarik global, dunia akan menoleh ke Indonesia. Media internasional pasti ramai memberitakan bomber Manchester City yang kini membela timnas Garuda. Hal ini akan meningkatkan citra Indonesia di kancah sepak bola global. Efek ekonomi dan komersial, penjualan tiket pertandingan timnas hampir pasti ludes dalam hitungan menit. Sponsor juga akan semakin antusias untuk bekerja sama. Liga Indonesia pun bisa terdampak positif karena perhatian publik semakin besar. Setelah berhasil lolos dari putaran kedua, Indonesia kini berada di fase lanjutan yang jauh lebih sulit. Lawan-lawan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan lagi tim biasa, melainkan raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia,